Hadis Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai perjalanan belajar hadits Umdatul Ahkam. Kita akan berbagi satu hadits yang akan memperkaya pemahaman kita tentang hukum-hukum Islam. Hadits ke-6, teks hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. Terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing menjilat wadah salah seorang dari kalian, maka cucilah wadah tersebut sebanyak 7 kali. Dan dalam riwayat Muslim, yang pertama di antaranya dengan tanah. Hadis yang kita baca di atas berbicara mengenai cara membersihkan bejana yang terkena jilatan anjing. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci berdasarkan Kitab Ihkamul Ahkam karya Ibn Daqiq al-Id yang membahas tentang hukum dan tata cara penyucian najis anjing secara mendalam. 1. Naskh dan penggunaan tanah dalam penyucian. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka bejana itu harus dicuci 7 kali dengan salah satunya menggunakan tanah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, yang pertama kali dengan tanah. Ibnu Daqiq al-Id dalam kitab Ihkamul Ahkam menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan perintah yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan bejana tersebut dengan cara yang spesifik, penyucian menggunakan tanah pada. Pencucian pertama memiliki hikmah dan maksud tersendiri. Kenapa tanah digunakan? Dalam konteks fikih, tanah dipilih sebagai salah satu bahan untuk penyucian karena sifatnya yang dapat menghilangkan kotoran dan najis secara efektif. Tanah memiliki sifat penyerap yang dapat menghilangkan sisa-sisa najis atau kotoran yang ada di permukaan bejana yang terkontaminasi. Mengapa 7 kali? Jumlah 7 kali dalam hadis ini bukan hanya sekedar angka, tetapi menunjukkan penegasan dan perintah yang sifatnya ta'abbudi, berkenaan dengan kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada penjelasan langsung dalam hadis mengapa 7 kali, tetapi ulama sepakat bahwa jumlah ini memiliki hikmah dan maksud tersendiri yang terkait dengan kesucian dan kebersihan yang sempurna. 2. Najis mughallazah, najis berat. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa air liur anjing adalah najis mughallazah, najis yang berat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam fikih yang membedakan antara jenis-jenis najis. Dalam pandangan ulama, najis mughallazah adalah najis yang sangat berat sehingga membutuhkan cara penyucian khusus. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, ulama sepakat bahwa untuk membersihkan najis mughallazah seperti air liur anjing, pencucian harus dilakukan dengan menggunakan dadir yang banyak dan beberapa kali, dalam hal ini 7 kali, untuk memastikan bahwa najis tersebut benar-benar hilang. Hikmah 7 kali pencucian 7 kali dengan menggunakan tanah 1 kali dan air 6 kali lainnya, bertujuan untuk memastikan bahwa najis anjing benar-benar hilang dari bejana tersebut. Tanah yang digunakan di awal adalah untuk menghilangkan sisa-sisa najis yang mungkin tersisa di permukaan bejana, sedangkan air kemudian digunakan untuk memastikan tidak ada sisa najis yang tertinggal. 3. Kaitan antara najis air liur anjing dengan tubuh anjing. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa najis yang dimaksud dalam hadis ini adalah air liur anjing. Secara umum, tubuh anjing selain air liurnya tidak dihukumi najis menurut hadis ini. Para ulama seperti yang dijelaskan dalam Ihkamul Ahkam menegaskan bahwa perintah pencucian ini berkaitan langsung dengan air liur anjing yang merupakan najis berat. Adapun tubuh anjing secara keseluruhan termasuk bulu dan bagian lainnya tergantung pada penafsiran setiap mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menganggap tubuh anjing juga najis, dan mereka menganggap bahwa seluruh tubuh anjing perlu diperhatikan jika terkontaminasi dengan najis. Mazhab Hanafi tidak menganggap tubuh anjing
Sebagai najis hanya air liurnya yang dianggap najis berat. Tanbih, namun terdapat sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa tubuh anjing tidaklah najis kecuali apabila tubuhnya terkena air liur atau muntahnya. Pendapat ini lebih lunak dalam menilai tubuh anjing dan berfokus pada air liur atau muntahan anjing sebagai penyebab najis. Dalam pandangan ini, tubuh anjing yang tidak terkontaminasi dengan air liur atau muntahnya dianggap tidak najis. 4. Perbedaan pendapat ulama mengenai tata cara penyucian. Ibnu Daqiq al-Aid dalam Ihkamul Ahkam membahas berbagai pendapat terkait metode penyucian. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pencucian 7 kali dengan tanah 1 kali adalah cara yang terbaik untuk menyucikan bejana dari najis anjing. Namun ada beberapa diskusi dalam kalangan ulama mengenai alternatif lainnya jika tanah tidak tersedia atau sulit ditemukan. Pengganti tanah, beberapa ulama mengusulkan bahwa jika tanah tidak tersedia, bahan lain yang memiliki sifat pembersih yang sama, seperti bahan yang dapat menyerap atau menghilangkan kotoran, dapat digunakan. Namun mayoritas ulama mengharuskan tanah karena sifatnya yang lebih alami dan diyakini efektif dalam membersihkan najis tersebut. 5. Penyucian dalam praktek. Dalam prakteknya, pencucian 7 kali dilakukan dengan tujuan menyucikan bejana yang terkena najis air liur anjing. Hal ini sangat penting dalam fikih untuk menjaga kesucian dan kebersihan tempat makan dan minum yang berkaitan langsung dengan aspek ibadah. Bejana yang digunakan untuk makan dan minum harus selalu dalam keadaan bersih dan suci, terutama jika terkena najis yang dianggap berat seperti air liur anjing. Kesimpulan hadis ini memberi kita pedoman yang jelas tentang bagaimana membersihkan bejana yang terkena najis air liur anjing dengan cara mencucinya 7 kali dengan 1 kali menggunakan tanah. Para ulama sepakat bahwa air liur anjing adalah najis berat dan tata cara penyucian ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Ihkamul Ahkam, Ibnu Daqiq al-Aid memberikan penjelasan yang mendalam tentang tata cara ini, menekankan pentingnya mengikuti metode yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan bahwa najis anjing benar-benar hilang. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dalam mempelajari hukum-hukum Islam. Syukran wa jazakumullahu khairan.